Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Pasti sehat-sehat selalu kan? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit dan virus-virus yang berbahaya ya kak ya. Nah, buat kakak-kakak yang sedang memahami materi-materi kesakaan, mudah-mudahan video kami bisa membantu. Nah, video sebelumnya kita udah membahas tentang survival dan survivor. Yang belum nonton silahkan tonton dulu agar bisa atau lebih mudah memahami materi-materi yang selanjutnya. Untuk yang sudah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa di-share juga kepada teman-teman yang belum memahami tentang materi kesakaan khususnya di Krida Survival. Nah, kita lanjut nih pembahasannya. Untuk materi yang sekarang tentang survival adalah kenapa sih harus ada survival, atau alasannya kenapa sih harus ada survival, alasannya itu apa gitu. Apakah kita perlu? Nah, kita akan ulas di sini. Timbulnya kebutuhan survival karena adanya usaha manusia atau seorang survivor yang melaksanakan survive untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi gitu. Nah, jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini saat kita contohnya saat tersesat di hutan, otomatis kita kesulitan kan. Nah, orang yang memiliki motivasi untuk keluar dari kondisi tersebut atau dari zona tersebut, nah, itulah jadi kebutuhan adanya survival. Nah, paham kan? Nah, untuk kesulitan-kesulitan yang akan kita alami atau yang survivor alami, salah satunya adalah keadaan alam, yaitu cuaca dan medan. Apalagi tersesat di hutan ya. Cuacanya kita gak tahu akan seperti apa, medannya gak tahu, ada yang curam, tebing, dan sebagainya. Bahkan ada lubang-lubang yang berbahaya yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, itu akan menjadi kesulitan-kesulitan bagi seorang survivor yang sedang melakukan survive gitu. Nah, di kesulitan yang kedua, kita akan menghadapi dengan keadaan makhluk hidup di sekitar. Mau itu dari hewannya atau tumbuhannya, kita akan menghadapi kesulitan dari situ. Kenapa? Siapa tahu aja kita lagi survive, malah singa atau binatang-binatang buas yang lainnya seperti king cobra menghampiri kita. Kita harus gimana? Nah, itu akan menjadi kesulitan-kesulitan bagi seorang survivor gitu. Termasuk tumbuhan-tumbuhan. Kita gak tahu nih tumbuhan mana yang beracun. Nah, dari situlah kita akan menemukan kesulitan-kesulitan gitu ya. Nah, untuk kesulitan yang selanjutnya adalah keadaan diri kita sendiri. Nah, keadaan diri kita sendiri itu termasuk mental, fisik, dan kesehatan. Kesehatan kita lagi kurang fit kan itu bahaya buat kita melakukan survive di hutan gitu. Apalagi survive-nya sendirian. Kalau kelompok sih agak mending ya, bisa dibantu oleh teman-teman. Nah, selain kesehatan ada fisik juga nih. Nah, ini saling mempengaruhi gitu. Kalau kesehatan baik, fisik juga kita akan baik gitu. Kalau fisik jelek, bahkan kesehatan juga akan ikut jelek gitu. Nah, mental juga, kita kalau punya mental drop, ya kita pasrah gitu. Tapi kalau kita mentalnya sedang bagus, kita ingin keluar nih, punya motivasi ingin keluar dari zona tersebut. Nah, disitulah ada timbul kebutuhan dari survival. Nah, di sini ada warning. Apa itu warning? Warning di sini maksudnya adalah banyaknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang survivor biasanya timbul akibat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi seorang survivor itu melakukan kesalahan saat melakukan survive. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang fatal yang sering kita akan hadapi gitu. Nah, kesulitan itu termasuk dari dalam diri kita sendiri, termasuk mental, kesehatan, dan juga fisik gitu. Nah, atau salah tindakan dalam mengambil keputusan saat kita survive itu akan menjadi kesulitan dalam diri kita sendiri gitu. Nah, untuk menghadapi itu kita harus paham dulu apa sih
atau gimana sih caranya survive gitu, gimana materinya gitu. Nah, di sini kakak akan membahas tentang stop. Di sini stopnya bukan stop rambu lalu lintas ya. Jadi di sini itu stop merupakan singkatan eh, dari cara-cara untuk mempermudah kita survive gitu. Nah, kita akan bahas huruf S dari stop adalah stop and setting. Jadi, kalau kita tersesat di hutan, kita masuk zona yang buruk, kritis, kita stop and setting, berhenti dan duduklah gitu. Tenangkan diri, jangan membuat kesalahan yang lain gitu. Atau bahkan mencelakakan teman-teman kita kalau kita tersesatnya secara kelompok gitu. Jadi, stop and setting harus kita lakukan. Yang kedua, setelah stop and setting, kita harus thinking atau berpikir gimana caranya kita keluar dari hutan ini, gimana caranya kita survive gitu, dan gimana caranya kita menghalau binatang-binatang buas atau bahkan kita menghindari makanan-makanan yang beracun dari tumbuhan gitu. Nah, nanti setelah berpikir gitu, kita akan menemukan jawabannya gitu. Nah, setelah kita menemukan jawaban, kita harus observe atau amati keadaan gitu. Amati keadaan di sini ditakutkan adanya hewan buas mendekati atau apapun itu yang akan menjadi kesulitan kita. Nah, kita harus amati gitu, termasuk keadaan alam, cuaca, dan yang lainnya kita harus amati gitu. Untuk pembekalan kita selanjutnya akan lebih mudah dalam menjalankan survive di hutan gitu. Nah, setelah yang tadi dilakukan, kita harus planning. Ini jalan terakhir adalah planning, yaitu membuat rencana mengenai tindakan yang harus kita lakukan. Kita udah duduk, udah menenangkan diri, udah berpikir, udah mengamati keadaan, udah semuanya dilakukan. Kita buat rencana mengenai tindakan yang harus kita lakukan. Kita udah berpikir, nah hasil dari pemikiran itu kita buat planning untuk melaksanakannya. Apakah kita harus cepat keluar atau kita harus survive dulu gitu. Nah, kita buat rencana gitu. Sampai sini paham kan? Atau bahkan ada yang belum paham? Nah, mudah-mudahan kakak-kakak paham dengan penjelasan yang saya utarakan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, atau salah materi nih penjelasannya ada yang salah mohon dimaafkan. Nanti kritik dan sarannya saya tunggu di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.